Hai guys, it's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris yang akan selalu menyediakan pelajaran gratis untuk Anda, entah di halaman YouTube kami ataupun halaman Facebook kami, kursus bahasa Inggris RBA 100. Dan langsung saja hari ini saya akan mengajarkan kalian beberapa frasa penting, entah yang berupa slang ataupun informal ataupun formal, yang akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Anda juga akan disuruh untuk menonton sebuah cuplikan video orang bule untuk meningkatkan listening skills Anda dan juga berbagai skills yang lainnya. Dan langsung saja mari kita mulai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. What's up, man? Yo, I got this dope ass concert coming up this weekend, right? I'm going to it, but the thing is, I have work and I don't know how to call in sick. Like, how would you do it? Just say I have bad flu. Bad flu? A bad flu. Okay. Because nobody wants the flu in work. Flu, sickness, family accidents. Maybe your brother got in a car accident, you had to go to the hospital. Something like that. Just something family. They always go for it. What's up guys? Welcome to another episode of Rumah Belajar 100. Selamat datang di salah satu pembahasan kita hari ini. Dan hari ini kita akan bahas berbagai kalimat yang saya udah ambil dari cuplikan video yang baru saja Anda tonton. Dan ini adalah kalimat-kalimatnya. Dan kita akan bahas beberapa kosakata di sini untuk meningkatkan atau memperkaya kemampuan kosakata Anda. Karena jika Anda tidak punya kosakata yang banyak, janganlah berharap untuk memahami orang bule, janganlah berharap untuk ngomong bahasa Inggris dengan lancar, atau janganlah berharap kalau Anda nonton film barat Anda bisa paham. Jadi kuncinya adalah Anda harus meningkatkan kemampuan kosakata Anda. Dan langsung saja mari kita perbanyak melalui cuplikan video singkat kali ini. Nah, si cowok bule tadi langsung saja dia katakan what's up man. Jadi ini ada banyak sekali pelafalannya. Anda bisa, aku udah pernah bahas secara khusus tentang salah satu menyangkut ini. Jadi salah satunya yang bagus yang dilafalkan oleh orang bule tersebut adalah what's up man. Kayak gitu juga boleh, atau ada yang lain silahkan Anda tonton. Kemudian ini yo, ini adalah salah satu kayak slang orang bule yang kayak bahasa gaulnya kayak hi, yo, alright, yo, I got this dope ass concert atau concert. Nah, kata dope ass ini adalah sebuah slang, alright? Dia adalah sebuah slang sama dengan kata yo, alright? Apa arti dari kata dope ass? Ini sebenarnya berasal dari kata dope dengan ass, ya. Nah, kata dope itu sendiri memiliki banyak sekali arti. Salah satunya adalah narkoba, ya. Jadi dope bisa berarti narkoba. Ada banyak arti lain, nanti aku akan jelaskan kepada Anda. Jadi pertama adalah narkoba. By the way, cara Anda lafalkan kata dope itu kayak Anda membaca ini, ya. Dope, dope. Nah, dalam arti narkoba, misalkan kalau ada orang yang ngomong kayak they're smoking dope, berarti mereka sedang mengonsumsi narkoba. Atau they're buying dope, berarti mereka sedang membeli narkoba, ya. Jadi sekali lagi, dope itu bisa berarti narkoba. Arti lainnya adalah orang yang bodoh. Jadi misalkan ada orang yang ngomong kayak marah-marah dan ngomong bilang tutup mulutmu orang bodoh, mereka bisa katakan ini, shut up you dope. Atau mereka bisa bilang shut your fucking mouth off. Bisa, ini nggak usah, ada juga nggak masalah, ya. You dope. Jadi kayak gitu, kayak tutup mulutmu orang bodoh, kayak gitu, ya. Tetapi dalam arti slangnya atau slangnya, dope itu juga bisa berarti bagus, ya. Misalkan kalau ada orang yang ngomong kayak, tapi ini kebanyakan orang anak muda, ya, yang ngomong ini. Misalkan kalau ada orang yang ngomong bilang the music is dope, itu berarti dia katakan kayak musiknya bagus sekali, ya. Atau misalkan ada orang yang ngomong kayak your dance moves are dope. Artinya tarian Anda atau dance Anda itu keren banget. Jadi artinya bisa keren, bisa bagus, ya. Jadi sesuatu yang wow banget, ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong ke Anda bukan dalam situasi marah-marah, berarti yang dia maksudkan adalah sesuatu yang bagus banget. Tetapi kalau mereka marah-marah dan panggil Anda sebagai dope, berarti mereka mau mengatakan bahwa Anda adalah orang bodoh.
Tetapi kalau dalam arti lain, misalkan kayak yang pertama tadi, they're smoking dope, itu berarti mereka sedang mengonsumsi narkoba ya. Nah, kata as itu sendiri punya banyak arti juga. Salah satunya adalah pantat, alright? Atau arti lain juga bisa orang bodoh ya. Tapi kalau dope as itu artinya sesuatu yang keren banget ya. Jadi dope as concert atau concert itu artinya konser yang keren banget, yang dia tidak ingin kayak tidak ikuti, dia mau ikuti banget. Itu adalah sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Jadi dope as concert atau concert ya, itu artinya sebuah konser yang bagus atau keren banget. Nah, kemudian berikut kata yang kita akan bahas adalah coming up. Itu berasal dari kata dasar come up, alright? Ini juga banyak sekali arti. Kalau yang dimaksudkan di sini adalah segera akan mulai ya, akhir minggu ini, akhir pekan ini ya. Jadi coming up this weekend itu berarti segera akan mulai. Coming up itu artinya segera mulai. Jadi itu salah satunya. Ada juga arti lain yang yaitu datang ke saya. Misalkan this girl came up to me and asked me for money. Jadi dia datang ke aku dan minta uang, alright? Tetapi arti lain juga bisa artinya segera akan mulai. Misalkan the exams are coming up soon. Artinya ujiannya akan segera mulai ya. Jadi coming up bisa segera mulai atau datang ya. Atau sesuatu misalkan terjadi di rumah dan Anda harus pergi. Anda bisa katakan itu juga. Bilang, hey dude, some things sebentar, ini some things come up in my house and I gotta go now, atau I need to go now ya. Go now artinya sesuatu terjadi di rumah. Jadi come up bisa juga berarti sesuatu yang terjadi tanpa diharapkan. Tetapi arti lain juga bisa datang kepadaku atau akan segera mulai juga bisa ya. Jadi coming up atau come up itu silahkan Anda pakai dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kalau Anda mau ngomong tentang sesuatu yang akan sedang terjadi, berarti Anda bisa bilang coming up. Atau misalkan ada yang terjadi di rumah, Anda juga bisa bilang coming up atau come up. Atau ada orang yang datang ke Anda, berarti misalkan dia berdiri sana dan tiba-tiba dia datang ke saya, maka Anda bisa gunakan kata come up, entah came up atau coming up, nggak menjadi masalah, tergantung dari grammarnya. Next, si cowok itu bilang aha, dan dia lanjutkan dengan I'm going to eat, but this thing is. Nah, ini kebanyakan saya juga dengar orang bilang the thing is, artinya masalahnya adalah, alright, masalahnya, atau bisa bilang justru itu. Tapi dalam hal ini khusus untuk kalimat ini artinya masalahnya adalah, misalkan I wanna go to visit my grandpa. But the thing is I don't have a car, alright? Jadi aku mau pergi kunjungi kakekku, tetapi masalahnya adalah aku tidak punya mobil ya untuk pergi ke sana tentunya ya. Jadi Anda bisa pakai the thing is atau this thing is untuk mengatakan bahwa masalahnya adalah, jadi itu ya yang perlu Anda pakai. Jadi misalkan aku mau buat ini tetapi masalahnya adalah ini. Jadi Anda bisa pakai the thing is atau this thing is kayak si bule tadi ya. Atau kita buat contoh lainnya supaya teman-teman makin mengerti mengenai kegunaan dari the thing is. Misalkan aku ingin membantu Anda tetapi masalahnya aku harus belajar untuk ujian saya besok. Kalimatnya adalah I wanna help you but
The thing is, I need to study for my exams tomorrow, right? Jadi aku mau membantu Anda, tetapi masalahnya adalah aku harus belajar untuk ujian-ujianku besok. I wanna help you, but the thing is I need to study for my exams tomorrow, alright? Jadi kayak gitu, Anda bisa menggunakan the thing is atau this thing is, alright? Jadi silahkan Anda pakai dalam kehidupan Anda setiap hari. Nah, berikutnya, nah ini dia katakan, aku mau pergi ya, aku akan pergi ke sana, aku akan mengikuti konser tersebut, tetapi masalahnya aku ada kerja, I have work, aku ada kerja. Jadi dia adalah seorang karyawan, and I don't know how to tell or I don't know how to call in sick. Nah, berikut adalah how to. Kata how to ini Anda harus ketahui, karena Anda bisa mencari apa saja di Google pakai kata how to. Misalkan ini artinya bagaimana cara, how to fix my car, bagaimana memperbaiki mobilku. Anda bisa cari kata kunci itu di Google dan semuanya akan muncul, atau di YouTube dan semuanya akan muncul. How to talk to native speakers. Kayak gini, bagaimana cara ngomong dengan orang bule atau orang dari Amerika sana. Nah, Anda bisa pakai kata how to aja, atau how to read fast. Bagaimana membaca cepat. Anda bisa ketikin kata kunci itu di Google atau di YouTube dan muncul banyak sekali informasi di sana. Atau how to do this, how to work, how to cook juga bisa. How to cook Indomie itu juga silahkan. Or how to smoke weed itu juga bisa. Bagaimana mengonsumsi narkoba kalau memang Anda tahu dope juga silahkan Anda cari. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan bagaimana cara, pakailah kata how to, alright? Silahkan Anda pakai. Next, frase berikut yang akan kita bahas adalah call in sick. Yang ini ya, apa arti dari kata frase ini? Oh ya, sebelum kita lanjut, aku hanya mau beritahu bahwa kata how to atau frase how to ini, kalau orang bule Amerika yang ngomong, ini karena cara bacanya adalah how dan ini adalah to. Lihat, bunyi T diapiti oleh dua bunyi vowel, maka orang Amerika biasanya melafalkannya dengan how to. Itu nggak menjadi masalah ya. Silahkan Anda pakai entah how to atau how to, nggak menjadi masalah. Silahkan sesuai dengan kebiasaan Anda. Nah, sekali lagi kita akan bahas berikutnya adalah call in sick. Apa arti dari kata ini? Ini artinya Anda memberitahu bos Anda atau mungkin orang yang berwenang menjadi atasan Anda, memberitahu bahwa Anda sakit dan tidak bisa pergi kerja. Alright? Dan misalkan entah biasanya lewat telepon atau lewat email atau lewat WA dan atau surat dan lain-lain, itulah yang disebut dengan call in sick. Jadi kalau Anda sakit silahkan call in sick. Contoh kalimatnya adalah misalkan you are so sick, just call in sick bro. You don't have to go to work. You don't have to go to work. Alright? Jadi kayak gitu. Kayak Anda terlalu sakit, tinggal call in sick saja, atau tinggal beritahu bos Anda saja bahwa Anda sedang sakit. Anda nggak harus pergi ke sekolah, ke kerja maksudnya. Ya. Jadi kalau misalkan Anda sakit, you just need to call in sick. Jadi jika Anda sakit, tinggal beritahu bos Anda dan Anda bisa istirahat di rumah atau pergi ke hospital untuk bisa memperbaiki diri Anda atau untuk bisa sembuh, lebih cepat sembuh ya. Jadi sekali lagi, call in sick itu artinya memberitahu bos Anda atau atasan Anda bahwa Anda sedang sakit dan tidak bisa masuk kerja. Like how would you do it?
Nah, itu nanti baru kita bahas. Just say I have bad flu. Bad flu, a bad flu. Okay. Because nobody wants the flu in work. Flu, sickness, family accidents, maybe your brother gone to a car accident. Nah, berikut adalah accident. Cara Anda lafalkannya adalah accident. Accident. Accident itu adalah kecelakaan ya. Jadi misalkan kalimatnya adalah I saw an accident in front of your house. Artinya aku melihat sebuah kecelakaan di depan rumah lo ya. Jadi I saw an accident in front of your house. Jadi silahkan Anda pakai itu. Jadi accident artinya kecelakaan. Next, yang berikut adalah and he had to go to the hospital or hospital. Nah, ini had to sebenarnya berasal dari kata have to. Ya, yang artinya harus atau wajib. Jadi dia harus pergi ke rumah sakit atau you have to go. Ketika Anda katakan you have to go, artinya Anda harus pergi. You have to go now. Alright, Anda harus pergi sekarang ya. Jadi have to itu artinya harus atau wajib. Next, yang berikutnya adalah, nah ini dia tadi bilang something like that. Sebenarnya dia mau lanjut ke something ya. Jadi something like that. Tapi kebanyakan mereka hanya potong-potong kayak gitu, orang di sana udah mengerti. Just something family, they always go for it. Nah, kata go for artinya mereka selalu memilih atau go for ini banyak sekali artinya. Cara Anda lafalkannya adalah go for, alright? Jadi sekali lagi go for punya banyak sekali arti. Misalkan arti yang pertama adalah memutuskan atau decide, right? Sebentar, bukan itu. Nah, kayak gini. Atau memilih ya. Misalkan para cowok akan selalu memilih untuk pergi dengan atau ngedate cewek-cewek cantik. Mereka akan bisa pakai kata go for. Misalkan the boys always go for beautiful girls. Alright, mereka jadi para cowok selalu pergi atau selalu lebih memilih orang-orang cewek-cewek yang cantik atau hot chicks. Jadi cewek-cewek yang seksi ya. Jadi the boys always go for hot chicks. Sekali lagi, the boys always go for hot chicks atau beautiful girls. Alright, jadi kira-kira itu kalimatnya. Jadi go for itu artinya kayak lebih memilih ke siapa ya. Atau misalkan we went for plan atau plan B when plan atau plan A didn't work well. Alright. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan rencana B ketika rencana A tidak berlangsung dengan baik atau tidak berjalan dengan yang diinginkan atau berjalan dengan baik ya. Jadi itu kira-kira arti dari go for, right? Jadi itu, dan kita udah bahas semuanya ya. Jadi silahkan Anda pakai semuanya itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sekali lagi, dope as itu artinya bagus banget atau kayak keren banget atau sesuatu yang hebat banget. Coming up itu artinya segera akan mulai atau segera akan terjadi. This thing is atau the thing is itu artinya masalahnya adalah. How to itu artinya bagaimana caranya. Calling sick artinya memberitahu bos Anda supaya Anda tidak kerja karena Anda sakit. Entah ada yang sakit benaran atau ada yang berpura-pura sakit. Berikut had to atau berasal dari kata have to itu artinya harus. Nah, berikut adalah go for itu artinya selalu lebih memutuskan atau lebih memilih dan lain-lain ya. Dan kira-kira berikut saya lupa, accident artinya kecelakaan. Dan terima kasih udah menonton, dan untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk selalu subscribe ke halaman YouTube kita dan juga like halaman Facebook kita, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100, Kursus Bahasa Inggris
RBA 100 ya. Jangan lupa untuk sekali lagi subscribe dan like halaman Facebook kita, karena semuanya gratis dan gratis dan gratis di sana. Semuanya free untuk Anda tanpa bayar Rp1 pun. Kami ikhlas memberikan semuanya untuk Anda. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA yang ini ya. Jadi Anda bisa dibantu untuk bisa cepat lancar ngomong bahasa Inggris dalam waktu yang sangat singkat. Anda bisa menghubungi nomor WA ini, yaitu 0813 8719 8968, yang Anda bisa menghubungi nomor WA ini dan minta promo, dan bahkan Anda bisa meminta program kami. Salah satu program yang mungkin paling tepat untuk Anda saat ini adalah sebuah program yang ada 85% diskon, yang mana Anda hanya bayar 150.000, yang biasa saya katakan tidak lebih mahal daripada botol saya ini, karena botol ini lebih mahal dari itu. Jadi Anda hanya bayar 150.000 untuk akses seumur hidup. Anda bisa minta atau selalu berkonsultasi dengan para tutor di dalam grup WA kami. Anda mendapatkan materinya untuk belajar supaya lebih cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Anda bisa berkomunikasi dengan banyak tutor kami dan juga para anggota lainnya di dalam grup WA untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Dan banyak sekali hal yang akan Anda dapatkan di komunitas kami. Anda bisa menghubungi nomor WA tersebut. Dan terima kasih sudah menonton. Silahkan lanjutkan video ini untuk semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Cheers! What's up, man? Yo, I got this dope-ass concert coming up this weekend, right? I'm going to it, but the thing is, I have work, and I don't know how to call in sick. Like, how would you do it? Just say I have bad flu. Bad flu? A bad flu. Okay. Because nobody wants the flu in work. Flu, sickness, family accidents. Maybe your brother got in a car accident, you had to go to the hospital. Something like that. Just something family. They always go.